Kita jumpa lagi untuk membahas serial Seven Habits, dan kali ini kita akan membahas habit pertama, yaitu proaktif. Sebagaimana bisa kita lihat di layar, ada kotak reaktif dan ada kotak proaktif. Kita bahas dulu yang reaktif. Jadi orang disebut reaktif apabila setiap orang ini mendapatkan stimulus, dia langsung merespon. Nah, biasanya kalau binatang itu memang reaktif. Seperti misalnya kita lihat video penyelamatan hewan di internet, terutama hewan liar ya. Hewan ini terjebak kawat berduri, atau hewan ini terjebak di kubangan misalnya. Lalu datanglah manusia yang mau menolong, tetapi hewan ini malah melawan. Mengapa? Karena dia memang tidak tahu tujuan dari orang itu, bahwa orang itu mau menolong. Yang dia tahu hanya setiap kali didekati manusia berarti mara bahaya. Dia harus melarikan diri kalau bisa. Kalau tidak bisa, dia akan melawan. Nah, ini jenis model reaktif inilah yang kalau manusia itu juga ada yang begini, yang otomatis reaktif terhadap stimulus apapun. Sebagaimana bisa kita lihat pada video berikut ini. Kita saksikan di sini tokoh kita. Dia baru selesai berbelanja dan kemudian terjadi pembicaraan dengan tukang parkir. Lama-lama terjadilah pertengkaran dengan tukang parkir ini. Tukang parkir marah dan memukul tokoh kita. Tokoh kita tidak terima, kemudian balik memukul tukang parkir tersebut. Nah, ini kita saksikan ada orang gila duduk di pinggir jalan. Tokoh kita lewat dan orang gila itu tiba-tiba memukul tokoh kita. Apa yang kemudian terjadi? Tokoh kita ini tidak bisa menerima dipukul oleh orang gila. Kemudian tokoh kita ini balik memukuli orang gila tersebut. Sampai di kantor, tokoh kita ini bertemu dengan atasannya. Dan atasannya kelihatannya tidak senang, marah-marah karena terlambat. Terjadilah pertengkaran dengan tokoh kita. Dan apa yang terjadi? Kita saksikan. Sang atasan memukul tokoh kita. Tokoh kita tidak terima dipukul atasan. Dia juga membalas memukul sang. Lalu bagaimana dengan yang proaktif? Nah, orang yang proaktif ini setiap kali ada stimulus, dia ini akan berpikir dulu, kemudian baru merespon. Nah, di dalam berpikir ini ada kebebasan untuk memilih respon. Nah, orang yang sudah terbiasa proaktif ini ketika menghadapi stimulus dan kemudian merespon itu, dalam menentukan kebebasan memilih itu hitungannya detik, bahkan seperdetik. Artinya apa? Reaksinya bisa sama cepatnya dengan orang yang reaktif. Tetapi reaksi dari orang proaktif ini adalah reaksi yang sudah dipikirkan lebih dahulu. Mari kita lihat contoh video berikut ini. Saksikan di sini tokoh kita. Dia baru selesai berbelanja dan kemudian terjadi pembicaraan dengan tukang parkir. Lama-lama terjadilah pertengkaran dengan tukang parkir ini. Tukang parkir marah dan memukul tokoh kita.
Tokoh kita tidak terima, kemudian balik memukul tukang parkir tersebut. Nah, ini di pinggir jalan ada orang gila duduk-duduk tawa sendiri. Kemudian kita saksikan tokoh kita lewat dan melihat orang gila tersebut. Nah, kemudian orang gila ini mendekat dan memukul tokoh kita. Nah, tokoh kita berpikir, wah, orang gila ini kalau saya pukul nanti pasti balik mukul dan terjadilah perkelahian antara dua orang kaki jiwa. Maka tokoh kita berlari. Sekarang kita saksikan tokoh kita terlambat sampai kantor dan dimarahi oleh atasannya. Bentak-bentak dia. Dan kemudian kita saksikan emosi atasannya dan memukul tokoh kita. Tokoh kita berpikir, wah, kalau nanti saya balas malah nama baik saya yang rusak di kantor ini karena saya dianggap melawan atasan. Lebih baik sayalah yang pura-pura menjadi korban dan pura-pura pingsan. Sehingga kita bisa lihat di situ pada hari itu tersiar kabar di seluruh kantor tentang adanya seorang atasan yang sewenang-wenang memukul bawahannya sampai pingsan. Nah, demikian tadi dalam video bisa Anda lihat tokoh kita selalu berpikir dulu. Walaupun yang pertama ketika berantem dengan tukang parkir dia juga sudah berpikir dulu, tapi dia pikir biarin aja deh berantem sama tukang parkir nih, nggak ada risiko, kebetulan aku lagi pengen berantem gitu ya. Tapi ketika berantem dengan orang sakit jiwa, berpikir dia kan, bagaimana kalau saya layani nanti orang sakit jiwa ini tidak akan pernah mengalah, dan biasanya orang sakit jiwa kan kuat ya, jadi malah nanti berantemnya kelamaan gitu. Dan kalau dengan atasan, oh jangan dibalas ya, justru kita malah terlihat kalah. Karena kalau dengan atasan itu mengalah untuk menang gitu ya kira-kira. Kebebasan memilih yang telah dilakukan oleh tokoh kita pada video yang kedua. Nah, bagaimana sebenarnya kebebasan memilih ini? Kebebasan memilih ini dipengaruhi oleh 4 hal ya, atau dipertimbangkan dari 4 hal. Dan inilah ciri-ciri dari manusia. Manusia itu memiliki 4 hal berikut ini, sedangkan hewan itu tidak. Kita lihat di sini yang pertama, kesadaran diri. Jadi manusia itu memiliki kesadaran diri tentang apa yang terjadi sekarang, situasinya bagaimana, lingkungannya bagaimana, time frame-nya bagaimana. Hewan itu tidak. Ya, mereka tidak memiliki kesadaran diri. Nah, dengan kesadaran ini kita bisa berpikir situasinya sekarang ini seperti ini. Yang kedua adalah imajinasi. Kita bisa membayangkan apa yang akan terjadi setelah ini. Hewan tidak, ya. Jadi kita bisa membayangkan kalau saya pukul atasan saya ini, nanti pasti saya kena SP3 karena saya berani melawan atasan. Lebih baik saya mengalah. Kalau mengalah mungkin orang malah akan bersimpati kepada saya. Nah, ini imajinasi ya. Kemudian yang ketiga adalah hati nurani atau hati kecil. Seperti sudah dibahas di pengantar, hati kecil itu sangat berperan dalam hidup kita. Karena sebagaimana pernah dikatakan bahwa yang namanya hati kecil itu sebetulnya adalah nilai ketuhanan yang ada di dalam nurani kita. Nah, nilai ketuhanan inilah sebetulnya yang bisa menjadi kompas di dalam hidup kita untuk membantu kita mengambil keputusan. Nah, hati kecil ini selalu bicara jujur dan selalu bisa memberikan kepada kita pandangan yang betul-betul objektif dan bijaksana. Tapi sebagaimana pernah dibahas juga di dalam pengantar, kalau kita tidak rajin berlatih mendengarkan hati kecil itu, maka kita itu akan kabur hati kecilnya. Dan kita akan dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang tidak mendengarkan suara dari Yang Maha Kuasa. Ini hati kecil ini hanya manusia yang punya, hewan juga
tidak punya. Dan yang terakhir adalah kemerdekaan jiwa. Jadi kita memiliki kemerdekaan jiwa untuk mengambil keputusan, untuk bereaksi. Ini kita merdeka. Kita tidak dipengaruhi oleh atau dikekang oleh siapapun. Tetapi bisa saja kita, kalau kita merdeka ya, mikirnya hanya merdeka doang. Cuman poin terakhir doang. Wah, dipukul oleh atasan, kita pukul balik dong, biar dia tahu rasa. Ini kemerdekaan. Tetapi kita punya imajinasi yang mengingatkan kita, tapi jangan begitu, nanti efeknya apa. Dan hati kecilnya, saya ini sebenarnya nggak suka berantem, ya udah saya ngalah aja, gitu kan. Hati kecilnya, ngapain sih berantem yang nggak ada gunanya, itu hati kecil. Ya, dan kesadaran diri dalam situasi seperti ini, saya harus mengambil keputusan yang seperti apa. Dan itu kejadiannya hanya pemikiran yang saya omongin panjang ini ke fakta kejadiannya. Kalau Anda sudah terlatih untuk selalu berpikir dan percaya kepada kebebasan memilih ini, prosesnya itu tadi hitungannya hanya sepersekian detik. Nah, dalam gambar berikut ini bisa Anda lihat yang sebelah kiri ini adalah orang yang fokus pada reaktif, sebelah kanan adalah orang yang fokus pada proaktif. Kita lihat di situ bahwa ketika orang ini reaktif, dia lebih banyak dipengaruhi oleh hal-hal yang ada di luar dirinya dan disebut sebagai lingkaran kepedulian. Jadi dia hanya mencemaskan, membingungkan, memikirkan hal-hal pengaruh-pengaruh dari luar dirinya. Duh, itu kok ngomong gitu gimana ya? Itu kok bersikap begini gimana ya? Kok saya selalu mendapat musibah dan cobaan? Kok saya itu kok tidak pernah beruntung? Kok saya itu? Jadi dari luar itu semua menyerang kita. Ya. Sehingga terlihat di situ panahnya akan mengarah ke dalam ya. Panah putih-putih ini mengarah ke dalam. Dan diri kita, lingkaran pengaruh kita ini makin mengecil karena kita lebih dipengaruhi oleh hal-hal yang di luar kita. Karena kita lihat yang sebelah kanan. Orang yang proaktif ini fokusnya di tengah, di lingkaran pengaruh. Jadi bagaimana saya bisa melakukan sesuatu yang bisa kita pengaruhi, sesuatu yang kita bisa ubah, sesuatu yang bisa kita ikhtiarkan. Jadi fokus dia di tengah, dia panahnya mengarah keluar, ya. Jadi bagaimana mempengaruhi, sehingga terlihat di dalam karakter orang yang proaktif ini selalu dia itu berpikir dahulu, berpikir bagaimana caranya, ya bukan aduh gimana sih saya ini kok dapat nasib seperti ini. Tidak, dia berpikirnya sebaliknya, bagaimana saya caranya menghadapi situasi yang seperti ini, apa yang harus saya lakukan, begitu kan. Nah, orang proaktif itu juga kadang-kadang orang lain belum berpikir, dia sudah mendahului, dia sudah saya akan melakukan ini, ya, sebelum orang-orang yang lain masih aduh kok saya dapat masalah yang seperti ini, kok hidup saya jadi sulit. Itu orang yang reaktif. Tapi orang yang proaktif, dalam kondisi hidup yang sulit seperti ini, apa yang bisa saya lakukan untuk mengubah situasi ini menjadi lebih enak, lebih baik untuk diri saya. Anda lihat, semakin orang itu mengembangkan lingkaran pengaruhnya, panahnya semakin mengarah keluar dan lingkaran kepeduliannya ini menjadi kecil. Nah, di dalam dunia kerja, bersikap proaktif itu sangat penting sekali, sehingga orang proaktif itu kelihatan tanda-tandanya dia itu tidak banyak mengeluh tentang situasi yang dia hadapi. Ya, dia lebih banyak berikhtiar, dia lebih banyak berpikir, berkreasi, berinovasi, berikhtiar untuk menghadapi masalah
yang menimpa dia. Nah, kalau bicara masalah, sebenarnya ada 3 area masalah. Ya, kita lihat area yang pertama. Jadi area yang pertama itu adalah ketika masalah itu ada di dalam kendali kita. Sebagai contoh, seseorang ngomong yang menyakitkan hati kita. Nah, kita dengan cara yang asertif bisa menyampaikan kepada orang ini, maaf ya, apa yang Anda katakan itu menyakitkan hati saya. Jadi kita dalam kendali kita bisa ngomong ke orang itu. Atau misalnya kita sedang dapat musibah, kita harus bisa mengatasi musibah ini dan kita harus mengeluarkan uang. Kebetulan kita punya uangnya. Jadi masalah itu ada dalam kendali kita. Ini maka wajib bagi kita untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, yang kedua adalah ketika masalah itu tidak langsung dalam kendali kita. Sebagai contoh, ada orang yang selalu ngomong menyakitkan kepada kita. Tapi karena situasi kondisi, mungkin dia lebih senior, dia lebih tua, lebih tinggi jabatannya, itu kita tidak bisa menyampaikan langsung begitu, karena mungkin nanti efeknya bagaimana seperti orang proaktif tadi. Jadi dia berpikir bagaimana caranya agar orang ini berhenti mengganggu kita. Kebetulan kita punya kenalan orang yang berpengaruh terhadap orang itu, ya, terhadap si A yang selalu ngomong gak enak itu. Nah, kita minta tolong pada orang ini, bagaimana bisakah disampaikan ke si A begini. Nah, ikhtiar kita ini juga secara tidak langsung, ya. Atau misalnya begini, kita punya ide yang cemerlang, tapi ketika kita sampaikan ke atasan kita itu tidak mendapat tanggapan seperti yang kita harapkan. Artinya ya tidak dianggaplah ide kita tuh. Tapi kebetulan kita punya jalur gimana caranya kita ngomong pada orang yang berpengaruh terhadap atasan kita ini. Apakah itu atasan yang lebih tinggi, ataukah itu orang dari luar yang kebetulan sangat dihormati oleh atasan kita itu. Nah, kita bisa ajak, minta tolong ke orang itu, tolong dong gimana diomongin, ini ada ide seperti ini, seakan-akan ini ide Anda, ngomongin ke dia supaya dia tertarik gitu. Nah, beneran setelah diomongin sama orang yang berpengaruh ini, atasan kita tertarik dan mengeksekusi ide itu gitu. Nah, kadang sering juga dilakukan di perusahaan-perusahaan itu, bagaimana atau di kantor-kantor itu bisa agar ide bisa diterima oleh pimpinan, kita bawa orang yang berpengaruh dari luar, misalnya seperti ini. Ini adalah tidak langsung dalam kendali kita, tetapi kita berikhtiar, kita bisa proaktif mencari jalan untuk bagaimana ide kita ini bisa diterima atau masalah kita ini bisa diselesaikan. Nah, yang ketiga adalah ketika masalah itu sudah betul-betul di luar kendali kita. Yang paling gampang contohnya itu ketika saya ditinggal oleh ayah saya, kemudian beberapa tahun kemudian oleh ibu saya, keduanya sudah meninggal dunia. Nah, pada waktu saya ditinggalkan oleh orang tua saya ini, sudah di luar kendali saya tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, ini adalah area masalah yang ketiga. Nah, area masalah pertama dan kedua itu solusinya adalah problem fokus. Jadi kita fokus ke masalahnya. Bagaimana menyelesaikan masalah ini? Kalau bisa kita selesaikan secara langsung, bagaimana caranya? Ya, ikhtiar kita untuk menyelesaikan masalah ini secara langsung. Kalau itu yang kedua, kita tidak bisa secara langsung menyelesaikan masalah ini. Bagaimana kita mencari jalan agar masalah ini bisa diselesaikan melalui pendekatan-pendekatan tidak langsung. Nah, keduanya ini adalah disebut sebagai problem fokus. Namun untuk yang ketiga ini beda. Pendekatannya adalah emotional fokus. Jadi kita fokus ke emosi kita,
fokus bagaimana menata hati kita untuk menerima kenyataan itu, untuk bagaimana masalah itu kemudian menjadi tidak masalah. Jadi tadinya ditinggal oleh orang tua kita, sedih sekali saya waktu itu, tetapi dengan berjalannya waktu saya fokus pada emosi saya, fokus pada perasaan saya, bagaimana saya berusaha untuk menerima kenyataan itu, akhirnya pada suatu titik itu sudah bukan menjadi masalah lagi. Nah, ini adalah keahlian yang harus kita kuasai ketika kita ingin menjadi proaktif.